kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam beberapa hari kemarin kami sudah melewati, ada beberapa yang berlibur, ada yang mungkin juga berliburnya hanya di rumah. Tetapi kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh dikumpulkan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi jemaat. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik ya, saya melihat ada beberapa wajah-wajah baru. Ya, salam kenal bagi yang mungkin juga baru pertama kali datang di GKT Citra Raya. Saya melihat juga wajah-wajah kecapean, kayaknya butuh tidur hibernasi beberapa hari setelah melakukan perjalanan panjang. Tetapi biarlah pada pagi hari ini saya berharap kita tidak tertidur karena udara AC yang dingin gini ya. Tetapi kita boleh terbakar oleh api firman Tuhan. Saya mengajak kita akan terlebih dahulu membuka surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan 15. Surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan juga 15. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup bukan untuk diri sendiri. Saya akan membacakan ayat yang ke-14, silakan jemaat membacakan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan liburan kita masing-masing dalam beberapa hari kemarin gitu ya. Saya dalam masa liburan ini kedatangan tamu, dan tamunya itu cukup banyak, sekitar 17 orang. Jadi ada saudara yang datang dari Jogja, jadi saya bergantian menghantar mereka, saya dengan cece saya, koko saya, jadi kami atur jadwal supaya masing-masing dari kami bisa menemani saudara-saudara ini untuk berjalan-jalan. Kalau lainnya pada ke Bali, mungkin ada yang ke luar negeri, ada yang ke pulau lain gitu ya. Ini justru malah kami kedatangan tamu. Dan saya ingat hari Jumat kemarin, ya karena Surabaya ini tidak banyak tempat wisata, saya paling susah kalau kedatangan tamu, bingung mau ngajak kemana gitu ya. Di Surabaya cuma ada kafe, nongkrong, mall yang banyak, THR pun juga akhirnya belum jadi terrealisasi gitu ya. Mau ajak kemana? Ke Pantai Kenjeran, pantai di luar sana lebih bagus-bagus daripada Pantai Kenjeran. Mau tidak mau yang bisa saya lakukan adalah mengajak jalan-jalan ke mall, lagi-lagi mall gitu ya. Saya ingat Jumat lalu yang terpikir dalam pikiran saya adalah Pasar Atom, Bapak Ibu. Saya berharap Pasar Atom itu sepi karena semua orang pada ke BTC, ke TP, ke GM, mall-mall yang besar-besar. Ternyata banyak lautan manusia di Pasar Atom gitu ya. Kayaknya semua orang Surabaya yang dari barat pindah semua ke timur, dan saya di sana ketemu jemaat GKT Lawang, saya ketemu jemaat dari GKT 3, ternyata banyak yang dari Malang juga liburannya ke Surabaya. Saya harus membawa sekitar 17 orang, saya dengan kedua orang tua saya berarti totalnya ada sekitar 20 orang gitu ya. Dan tiba waktunya saya membawa mereka ke food court. Bapak Ibu tahu food court-nya kan besar gitu ya, tetapi hari Jumat lalu itu seperti lautan manusia. Semuanya sudah penuh, bahkan yang di bawah pun semua makanannya juga sudah penuh. Bahkan cakwe yang legendaris itu pun juga saudara saya kehabisan, saking fullnya Pasar Atom gitu ya. Wah, saya ternyata salah hari gitu ya untuk datang ke Pasar Atom. Biasanya sepi, bisa jalan-jalan sendiri, private gitu ya. Ini harus sepertinya mudik itu pindah ke Pasar Atom, Bapak Ibu gitu ya. Kami kemudian setelah 30 menit, saya membawa 20 orang itu akhirnya mendapatkan tempat duduk. Tetapi makan siang kami berasa seperti
kami ini seperti keluarga presiden atau keluarga pejabat. Kenapa? Karena sambil makan kami seperti dijagain. Ada bodyguard yang berdiri, berdiri di samping kanan kiri. Bapak Ibu tahu ya, kalau sering sobonya ke Pasar Atom, biasanya kalau sudah war, syukur-syukur kalau war tiket karena konser, ini warnya cari kursi dan meja untuk makan siang gitu ya. Jadi kami seperti makan itu seperti dijagain bodyguard gitu ya. Makan, diliatin, ini kapan selesainya, nggak selesai-selesai, padahal baru mancik, baru dapat kursi, dapat meja, baru makan, dijagain gitu ya. Sampai sepupu saya bilang, wah luar biasa ya Surabaya, makan aja sampai dijagain bodyguard. Dan yang jaga itu cuma tidak hanya satu rombongan keluarga itu seperti membentengi tempat kami duduk gitu ya. Ya kesannya seperti menjaga. Saya pikir apakah Pasar Atom sudah punya fasilitas penjagaan untuk keluarga-keluarga yang berkunjung di sana. Tapi rupanya penjagaan yang mereka lakukan itu motivasinya keliru gitu ya. Bukan menjaga kami yang 20 orang itu, tetapi yang dijaga adalah jatah kursi kami gitu ya, yang sejumlah 17 itu gitu ya. Mereka nunggu, saya tahu saya lagi makan gitu ya, dilihatin, saya lihatin yang jaga, matanya melotot gitu ya, ini kok nggak selesai-selesai. Saya lihatin balik, kami baru makan ini, belum aja sendoknya masuk ke mulut gitu ya, udah disuruh cepet-cepet selesai gitu ya. Sekali lagi motivasinya keliru gitu ya. Dan bukankah dengan motivasi yang demikian, dan ada pepatah mengatakan seringkali hidup ini atau apapun yang kita lakukan itu digerakkan oleh motivasi. Yang kita lakukan ketika datang ke gereja ini bukankah juga digerakkan oleh satu motivasi? Sama halnya dengan keluarga-keluarga yang rela ngantri itu, mereka juga digerakkan, ayo supaya kami dapat tempat. Nah Bapak Ibu, itu adalah motivasi yang keliru saya rasa. Kami bukan dijagai, sekali lagi mereka motivasinya nunggu kursi kami. Nah motivasi yang keliru, ini menjadi sebuah refleksi saya, bukankah terkadang mengikut Tuhan kita juga punya motivasi yang salah. Kalau boleh jujur, mungkin gereja penuh dengan orang, terkadang di situ banyak sekali dipenuhi dengan motivasi bukan. Ya. Mengikut Tuhan seringkali juga bisa memiliki motivasi yang keliru. Datang ke gereja seringkali juga memiliki motivasi yang keliru. Ada orang-orang yang datang ke gereja dengan alasan daripada saya bosan di rumah, ketemu teman bisa happy-happy, say hi gitu ya, saya datang ke gereja. Ada orang yang dimotivasi juga datang ke gereja karena ingin mencari sesuatu. Wah supaya usaha saya rame, ya mending saya datang ke gereja. Gereja mungkin seperti jimat, dan mungkin kalau pendetanya udah ngasih barang tertentu, bisa disimpan di toko, digantung di toko, ini bisa menjadi jimat untuk membawa keberuntungan dalam usaha kita. Ada juga orang-orang yang berusaha memuaskan keinginannya, dan itu yang menggerakkan kita untuk beribadah. Tapi saya yakin hari ini yang hadir bukan karena motivasi-motivasi yang keliru. Bapak Ibu, amin? Amin, karena saya lihat orang-orang yang setia boleh hadir gitu ya. Nah saya juga sangat prihatin Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, ini tidak hanya 1-2 orang gitu ya. Terkadang ada beberapa anak-anak muda ketika bertemu saya gitu kaget, loh kok bisa ketemu di sini? Saya tanya, kamu sudah di mana? Saya sudah beribadah ke sini gitu ya. Kenapa kamu pindah beribadah tidak kembali ke gerejamu seperti itu? Ya saya karena disuruh cari jodoh sama orang tua saya supaya pindah ke sana gitu ya. Di gereja sendiri mungkin gerejanya gersang, tidak banyak pilihan, mending kita hijrah saja ke situ gitu ya. Dan ini Bapak Ibu membuat sesuatu hal yang bagi saya pribadi tidak hanya 1-2 kali yang saya dengar. Pindah ke tempat lain atau mungkin pindah ke keyakinan yang lain, seringkali itu yang menjadi ujian bagi kita untuk mengikut Tuhan. Yang dicari bukan Tuhannya mungkin, yang dicari yang lain. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa dikatakan sebagai motivasi yang keliru. Jadi hidup digerakkan oleh motivasi itu juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Rasul Paulus pun juga di dalam 2 Korintus, kalau Bapak Ibu mempelajari lebih lanjut, Rasul Paulus juga pernah dituduhkan oleh beberapa orang
mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah pelayan-pelayan Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara yang palsu. Rasul Paulus juga pernah dituduhkan bahwa dia memiliki motivasi yang keliru ketika dia militan melayani Tuhan. Beberapa bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus dikatakan, ada yang mengatakan Paulus ini mengikut Tuhan dan dia begitu militan melayani Tuhan karena hidupnya yang sangat duniawi. Dikatakan ada beberapa yang mengatakan Paulus ini adalah orang yang sombong, seperti 2 Korintus 10 ayat 8. Paulus pernah dituduhkan juga dia memiliki motivasi yang keliru, dia adalah seorang yang licik, karena dia juga pernah dituduh menggelapkan dana yang telah dipercayakan kepadanya sebagai hamba Tuhan. Dana yang dikumpulkan dari jemaat, seperti yang dicatat juga dalam 2 Korintus 8, 20 sampai dengan 23. Rasul Paulus sekali lagi juga dituduh dia adalah seorang pengecut gitu ya. Berani ngomong di suratnya dengan keras, tetapi ketika ketemu orangnya, ya jadi melempem gitu ya. Jadi lemah lembut gitu ya. Ada yang mengatakan dia seorang pengecut. Dikatakan juga yang dikejar hanya uang yang dikumpulkan jemaat, sampai dia mungkin harus melakukan yang lain banyak hal, dan kerasulannya juga diragukan oleh sebagian orang pada waktu itu. Motivasi yang keliru, itulah yang juga difitnahkan oleh orang-orang itu kepada Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, dalam penjelasan lebih lanjut, Rasul Paulus ini kemudian dia membela dirinya. Dia mulai dari ayat-ayat yang pertama, pasal-pasal yang pertama, dia mulai menjelaskan apa yang dia lakukan, bagaimana ketulusannya, bagaimana kegigihannya, bagaimana apapun yang hendak dia lakukan, hingga kita bisa lihat pembelaan yang paling utama yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Di mana dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Paulus tidak pernah takut dengan penderitaan hidupnya. Paulus tidak pernah menyesal dengan pilihannya mengikut Kristus. Apa yang membuat Paulus begitu militan di dalam kehidupannya? Kalau kita tahu bahwa Paulus memiliki pelayanan yang sangat powerful, apa yang menjadi kunci? Kuncinya 2 Korintus 5, 14, 15 ini. Kuncinya apa? Di situ dikatakan dalam ayat 14a, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus di sini mungkin akan bisa dimaknai dua makna. Kasih Kristus, beberapa penafsir mengatakan ada kemungkinan ini adalah kasihnya Paulus kepada Kristus, dan ada beberapa penafsir yang mengatakan ini adalah kasihnya Kristus sendiri, yang adalah bagian pribadi dalam Allah Tritunggal kepada Paulus. Tetapi dari beberapa catatan-catatan dan juga beberapa surat Rasul Paulus, penggunaan kata kasih dalam bahasa aslinya ini, sesungguhnya ini berbicara tentang kasih Kristus yang ditujukan kepada Rasul Paulus sebagai anaknya, sebagai pelayannya. Apalagi dalam konteks ayat 14-15, di situ kasih Kristus yang menguasai. Jadi kunci utamanya adalah kasih Kristus yang menguasai hidupnya. Dan kata menguasai dalam bahasa aslinya sendiri, itu menggunakan kata sineko, itu artinya kasih yang memegang kuat, kasih yang menekan, kasih yang menguasai, sama seperti satu rombongan keluarga tadi yang begitu menekan kami, sampai makan aja harus dijagain gitu ya. Mereka benar-benar menekan, menguasai. Kasih Kristus seperti itu, melingkupi, menguasai gitu ya. Dan bisa dikatakan itu seperti mengepung dan menghimpit dari segala jurusan. Lalu dalam pernyataan yang selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan apa artinya dikuasai oleh kasih Kristus. Dikuasai oleh kasih Kristus itu berarti Rasul Paulus mengatakan kasih Kristus itu tidak hanya sekedar menginspirasi,
tidak hanya sekedar menjadi teladan. Bukankah kadang kita sebagai orang-orang percaya melihat salib, kenapa ada salib di depan kita? Supaya kita mengingat pengorbanan Yesus. Salah satunya alasannya itu. Kenapa salibnya enggak dihilangkan aja, selalu ada salib dan sebagainya. Ini mengingatkan bahwa kematian Kristus itu menyatakan kasih Kristus itu sendiri kepada setiap dari kita manusia yang berdosa. Jadi kematian Kristus tidak hanya sekedar menginspirasi. Oh, Yesus itu hebat ya, dia mati buat saya. Tidak hanya sekedar menginspirasi. Bagi Rasul Paulus, dia bisa hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Kasih Kristus dan kematian Kristus itu tidak hanya sekedar menguasai dan mempengaruhi secara kognitif. Oh, dalam sejarah gereja, Kristus pernah mati di atas kayu salib. Dia orang yang hebat. Tidak hanya seperti demikian. Rasul Paulus justru membawa kematian Kristus itu masuk di dalam kehidupannya, menjadi sebuah fakta di dalam kehidupannya, sehingga di situ ada proses berelasi bersama, berproses bersama dengan kematian Kristus, dan ada pengalaman pribadi yang terbentuk. Kalau mengikut Tuhan hanya sekedar di permukaan, mungkin kita bisa saja mencari Tuhan kemana-mana, lebih mencari Tuhan yang mengenakkan telinga kita dan mengenakkan hati kita, bukan mencari Tuhan yang menegur kita secara pribadi. Bukankah banyak orang yang meninggalkan gereja karena sakit hati mendengar khotbah pendetanya? Padahal itu suara Tuhan, bukan suara pendetanya. Kadang tidak sengaja saya pernah bilang, wis khotbahnya kok tajam ya, loh. Padahal saya nggak pernah tahu dia punya pergumulan apa, tetapi firman Tuhanlah yang menegur, bukan pendetanya yang menegur. Firman Tuhan sendiri yang berbicara demikian. Terkadang kalau kita hanya Kristen di permukaan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kematian Kristus hanya sekedar inspirasi. Kematian Kristus hanya sekedar pengetahuan kita secara kerohanian. Akan tetapi Rasul Paulus mengatakan kita harus memiliki pengalaman dan kita juga harus mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Kata menguasai sendiri dalam bahasa aslinya Bapak Ibu itu menggunakan present tense, bentuk present tense. Artinya hari ini, berbicara tentang keseharian. Pengalaman itu bersama dengan Kristus bukan hanya pengalaman di masa lalu ketika kita mungkin pernah sakit tertentu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, beberapa kali Tuhan tolong, tetapi pengalaman itu berbicara pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saat ini ketika kita menjalani keseharian, kita sudah connect dengan Tuhan atau tidak? Mungkin kita cuma ingat Tuhan ketika Jumat Agung. Kita ingat Tuhan ketika cuma Paskah. Mungkin kita ingat Tuhan cuma ketika Natal. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kalau kamu ingin hidupmu dikuasai oleh kasih Kristus, kita harus terkoneksi setiap hari, setiap saat. Mungkin salib yang menjadi aksesoris kita hanya sekedar aksesoris. Tapi sudahkah salib yang menjadi aksesoris yang kita pakai dalam keseharian untuk melabelkan kita menjadi seorang Kristen, itu sudah kita maknai bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib dan pengorbanannya itu besar. Entah mau dijadikan kalung, entah mau dijadikan tato, entah mau jadi aksesoris apa, tetapi adakah makna di balik simbol-simbol yang mungkin seharusnya membantu kita untuk mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Jadi kasih Kristus sesungguhnya bersifat subjektif, tetapi mengalami kasih itu justru bisa dikatakan sesuatu hal yang bersifat objektif. Tidak hanya sekedar berdasarkan perasaan, kita jadi nangis setiap kali nonton film The Passion of the Christ, ada yang dicambuki, kalau perlu dramanya itu sampai dipakai mahkota duri, durinya netes, wah kita langsung terenyuh. Mengikut Kristus tidak hanya sekedar terinspirasi demikian, tetapi mengikut Kristus tidak hanya berbicara aspek perasaan. Rasul Paulus mengatakan agar kita bisa dikuasai oleh kasih Kristus, di situ
dalam ayat yang ke-15 dikatakan kita harus mengerti. Mengerti artinya apa? Mengalami secara langsung kematian dari manusia lama kita. Jadi untuk bisa dikuasai oleh karakter Kristus, perlu adanya pengertian pada firman Tuhan. Kalau hanya sekedar baca, hanya sekedar dengar, setelah pulang dari tempat ini, ya sudah. Ya sudah. Ditanya, masih ingat nggak khotbahnya? Apa ya? Wah, bisa jadi mungkin perlu kontrol ke dokter karena lupa, atau memang karena nggak sama sekali mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan iya, mungkin tidak sama sekali nancep di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya bisa dikuasai oleh kasih Kristus? Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan. Agar kita bisa dikuasai kasih Kristus, Bapak Ibu, perlu adanya sekali lagi partisipasi kita di dalam kematian Kristus itu. Kematian Kristus tidak hanya sebagai sejarah kekristenan. Kematian Kristus tidak hanya sekedar sumber inspirasi. Firman Tuhan tidak hanya sekedar kata-kata motivasi, tetapi firman Tuhan harus direnungkan dan yang pasti harus dilakukan di dalam kehidupan. Supaya bisa dikuasai kasih Kristus, perlu adanya partisipasi. Artinya apa? Kalau Kristus mati di atas kayu salib, Dia mati dari kemanusiaannya, kita sebagai manusia yang berdosa diminta untuk mati dari manusia lama kita. Kalau tidak ada kematian dari manusia lama kita, kita tidak meninggalkan kehidupan kita yang jahat, bisa jadi hidup kita tidak dikuasai kasih Kristus. Karena tanpa di dalam Kristus, maka buah-buah roh itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Hari demi hari, tahun demi tahun, ya sama aja, suka marah-marah, suka menipu, suka berbohong, tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Perlu adanya partisipasi, dan yang kedua, dikuasai oleh kasih Kristus itu adanya orientasi di balik kematian Kristus. Artinya apa? Dulu kita yang lama dalam keberdosaan, ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, ada nilai baru, ada tujuan baru yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita dalam usaha suka menipu ketika mengenal Kristus, ya kita harus jujur. Kalau dulu kita mungkin orangnya suka pemarah, kalau sudah di dalam Kristus harusnya berubah. Kalau kita mungkin suka berpikir kotor, suka nonton-nonton yang tidak baik, ketika kita di dalam Kristus, ya harusnya kita berubah. Itu Paulus mengatakan itulah yang dikatakan dikuasai oleh Kristus, tidak hanya menjadikan Kristus itu sebagai imitasi dalam kehidupan, tetapi kita masuk di dalam kematian Kristus, kita menjadi mati dari manusia lama. Jadi sekali lagi ada nilai baru yang ditaruh melalui kasih Kristus, sehingga kita bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah hanya sekedar tahu dan kagum dengan kematian Kristus. Kalau kita cuma hanya sekedar tahu dan kagum, mungkin kita seperti orang-orang Yahudi dan Romawi yang pernah menyalibkan Yesus. Mereka tahu fakta kematian. Mereka mungkin pernah mendengar nubuatan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib, yang harus dikorbankan. Tetapi mereka gagal menangkap makna di balik salib Kristus. Mereka gagal menangkap makna di balik kematian Kristus. Kemarin ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya ketawa Bapak Ibu, ketawa sendiri karena melihat satu story seorang, bisa dikatakan dia seorang seorang yang terkenal di media sosial Surabaya maksudnya. Dia seorang solois, seorang singer yang baik gitu ya. Rupanya apa yang disampaikan di story-nya itu juga sama seperti apa yang menjadi kerinduan saya untuk sedikit menyinggung bagian ini, Bapak Ibu. Saya ingat solois ini mengatakan, tolong ya pesan kepada setiap hamba Tuhan, sampai dibikinkan story ya.
Yang khotbah minggu ini, siapapun di gereja manapun, tolong dibahas terkait dengan Kristen progresif yang mungkin saat ini lagi viral. Tapi saya nggak akan membahas itu lebih lama karena panjang sekali gitu ya. Bapak Ibu, bukankah kalau hanya sekedar tahu dan kagum dengan kematian Kristus, mungkin kita bisa menjadi bagian dalam kelompok Kristen progresif. Kristen progresif itu apa? Artinya apa? Menjadi Kristen, banyak orang-orang Kristen progresif itu mengaku dirinya Kristen, tetapi nggak suka diatur-atur. Tidak mau tunduk atau bisa dikatakan meragukan semua otoritas pandangan-pandangan tradisional kekristenan. Bahkan saya ingat di sebuah podcast, tadi ada yang manggut-manggut ini berarti nonton podcastnya juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini yang lagi viral di dunia saat ini dan sampai solois itu pesan, tolong ya setiap hamba Tuhan yang khotbah dimanapun, sedikit singgung masalah ini dan tolong diingatkan umatnya. Oleh karena itu saya mengingatkan bagi kita semua dan saya pribadi, kalau kita tidak hati-hati hanya melihat salib Kristus itu secara permukaan, kita mungkin bisa masuk dalam bagian dalam Kristen progresif. Jadi Kristen iya, tetapi tidak mau menerima hal-hal yang tradisional, ajaran-ajaran mungkin doktrinal-doktrinal. Beberapa orang-orang Kristen progresif mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Loh, Kristen tapi kok enggak percaya surga dan neraka. Tetapi ada yang demikian. Ada yang mempertanyakan apakah Alkitab itu firman Allah, dia cuma sekedar buku dan sebagainya. Sebenarnya ini tuh sudah kasus-kasus zaman bapak-bapak gereja yang sudah dijawab gitu ya, kenapa demikian dan demikian. Bahkan menariknya, dalam pembahasan sebuah podcast, orang Kristen progresif mengatakan, Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib. Tetapi apakah benar-benar menebus kita? Kok ada ya seorang bapak tega mengorbankan anaknya? Wah, muncul pertanyaan seperti demikian Bapak Ibu. Bukankah ini termasuk pelecehan anak? Child abuse gitu ya, waduh. Mikirnya kok terlalu jauh ya, pengorbanan Kristus tetapi kok jadi Allah Bapa itu melakukan child abusing gitu. Jadi progresif itu sudah tidak mau menerima pandangan-pandangan tradisional, doktrinal-doktrinal kekristenan, tetapi seperti membuat sesuatu hal yang baru, surga dan neraka tidak ada dan kita tidak perlu percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi warning bagi kita semua. Kalau kita hanya sekedar kagum pada kematian Kristus, ya itu hanya nonton film The Passion of the Christ. Tetapi pada pagi hari ini kita dituntut lebih dari itu. Seperti Rasul Paulus dikatakan, kita juga harus mengalami kematian. Ada partisipasi kita dalam kematian Kristus. Dan ketika ada partisipasi itu, maka orientasi kita juga menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih Kristus bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Kasih Kristus itu adalah motivator yang terhebat dibandingkan dengan motivasi-motivasi yang kita miliki ketika mengikut Kristus. Sama halnya Rasul Paulus mengatakan, dia termotivasi dan dikuasai oleh Kristus. Jadi kalau mau mengalami kasih Kristus, ketika membaca firman Tuhan, janganlah hanya sekedar membaca, janganlah hanya sekedar tahu, tetapi renungkan, dikoneksikan dengan kehidupan, dikoneksikan dengan pergumulan. Dan yang pasti kalau sudah koneksi, kalau Tuhan sudah memberikan suaranya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan, Tuhan, aku punya agenda yang lain. Kadang kita berhenti pada menjadi pelaku, karena mungkin apa yang Tuhan katakan tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi marilah kita belajar seperti Paulus, dia taat, dia setia, dia mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan, dia mengerti makna di balik kematian Kristus, sehingga hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus,
hidupnya menjadi powerful di dalam kehidupan. Seharusnya sebagai orang-orang percaya, walaupun Bapak Ibu tidak menjadi hamba Tuhan, bukankah kita harus menjadi terang di setiap usaha yang kita lakukan? Kalau kehidupan kita, usaha kita, studi kita tidak menghasilkan buah-buah dari roh itu, berarti ada sesuatu yang keliru dengan pemaknaan kita pada kematian Kristus. Ikut Kristus, keuntungannya adalah keselamatan, tapi kerugiannya mungkin sesuatu hal yang bersifat duniawi. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan untuk mengikut Kristus. Bahkan kita harus menderita seperti Rasul Paulus dan setiap martir-martirnya. Oleh karena itu, saya berharap setelah pulang dari tempat ini, firman Tuhan membuat hidup kita bukan untuk diri sendiri lagi. Tidak seperti orang-orang yang bor kursi itu ya, nggak peduli ada orang tua. Saya lihat di situ ada bule-bule, bulenya itu sampai ketawa-ketawa sendiri, sudah pasrah nggak dapat kursi Bapak Ibu. Ya, Bu, ya no ada tamu dari luar negeri, dipersilakan dulu gitu ya, kita ngalah yang sudah sering jalan-jalan, makan-makan, supaya Indonesia ini dikenal dengan baik. Kadang sekali lagi kita hanya fokus pada diri sendiri. Saya pun juga akhirnya ngemper Bapak Ibu. Untung ada yang AI yang jualan itu bilang, sudah duduk sini aja diselamatkan gitu ya dari kerumunan orang, nggak dapat tempat duduk. Saya dahulukan dulu yang tua-tua, yang prihatin itu apa? Ada sekitar 15 anak-anak muda itu mabar main Mobile Legends. Yang lainnya lagi cari tempat makan, mereka pakai kursinya untuk main Mobile Legends. Waduh, hidup untuk diri sendiri, atau kita mau melihat sekeliling kita, bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti pujian yang sekolah minggu yang sering kali kita dengar, kalau tadi pagi A.E. Juyin pesan saya nyanyikan lagu ini loh, ya ternyata kita satu hati. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, jemaat. Biarlah kita seperti Rasul Paulus yang mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan, mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Kita pujikan pujian ini dengan sedikit lebih semangat, dan biarlah ini menjadi komitmen bagi setiap dari kita. Tuhan, aku ingin memaknai salib-Mu, kematian-Mu, sehingga hidupku dikuasai oleh kasih Kristus. Kita pujikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukan aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari jemaat, saya ajak kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Setelah kita boleh mendengar firman, apa yang kita baca dan kita renungkan, mari kita kembali melihat kehidupan kita Bapak Ibu. Sudahkah hidup kita mati dari manusia lama kita?
Kalau saat ini kita masih hidup di dalam kegelapan, saya memberikan kesempatan kepada setiap kita dalam pribadi, sapalah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah sahabat orang-orang yang berdosa. Tuhan, ampuni kami ketika hidup kami hanya berbicara tentang diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mungkin mengikut Engkau hanya berada di permukaan saja. Sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib hanya sebagai sumber inspirasi saja di dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak mengalami kematian secara langsung dengan hidup lama kami sebagai Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan. Sama seperti Paulus, kami hari ini juga berdoa supaya hidup kami dikuasai oleh kasih Kristus. Biarlah kami tidak hanya sekedar mendengar, membaca, tetapi kami juga terus merenungkan dan terlebih lagi kami melakukan. Sehingga pengalaman bersama dengan Kristus tidak hanya terjadi ketika kami berada di gereja, ketika kami bersama-sama dengan komunitas orang-orang beriman, tetapi di sepanjang kehidupan kami. Karena apapun saja yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, sesungguhnya adalah wujud ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah kami dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga hidup ini tidak berbicara tentang diri kami, tetapi berbicara tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kami, lindungi kami, biarlah sukacita dan damai sejahtera senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.